Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sebelum dimulai, yang untuk mata kuliah dasar-dasar agronomi, perkenalkan, nama saya M. Syukur dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas IPB, satu divisi dengan Ibu Dr. Tri Kusumaning Tias. Bidang saya adalah breeding, pemuliaan tanaman, dan khususnya adalah pemuliaan tanaman buah, sayuran buah, ya, cabai, tomat, kacang panjang, buncis, kemudian okra, kecipir, dan sebagainya. Ya, beberapa informasi silakan Anda bisa akses di Instagram, Twitter, maupun juga media sosial yang lainnya. Khusus untuk video ada di M. Syukur IPB Channel, jadi beberapa rekaman kuliah, praktikum, maupun juga pendukung kuliah dan yang lainnya ada di YouTube tersebut, termasuk juga kuliah hari ini kalau nanti selesai akan diposting di YouTube untuk bisa Anda lihat kembali kalau ada yang terlewat atau sinyalnya kurang bagus. Ya. Nah, sesuai dengan arahan dari Pak Rektor, karena kita kuliahnya di atas jam 12, ya cuaca kurang bagus, ya akhir-akhir ini sudah ada korban dari mahasiswa sekolah vokasi, maka berdasarkan arahan Pak Rektor untuk kuliah sebaiknya kita gunakan daring. Ya. Kita lihat perkembangan selanjutnya, mudah-mudahan cuaca membaik sehingga kita bisa bertemu bertatap muka secara luring. Pada pertemuan ke-8 dan minggu depan ke-9, kita akan membahas tentang pembiakan tanaman. Ya, bidang ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada kita, kepada Anda, bagaimana sistem perbanyakan dari tanaman, apakah itu melalui biji atau organ tanaman yang lain, ya, yang kemudian disebut dengan perbanyakan vegetatif. Ya, perbanyakan tanaman ini adalah bagian hulu, saya kira, dari budidaya tanaman, bagian yang pertama kali harus dipahami, ya, agar hasil dari tanaman itu menjadi baik, ya, produktivitas maupun kualitas. Nah, yang menjadi ruang lingkup dari 2 kali pertemuan ini adalah reproduksi, kemudian pembiakan seksual dan aseksual, kemudian sertifikasi benih dan bibit tanaman, ya, bagian sebelum tanaman itu digunakan atau ditanam di lapangan. Sehingga menjadi tujuan instruksional khusus, ya, agar Anda mampu menjelaskan apa itu pembiakan tanaman seksual dan aseksual, serta dapat menjelaskan produksi bahan tanam, apakah itu berupa benih atau bibit. Ya, benih itu adalah biji yang ditanam, sementara bibit itu adalah berupa tanaman mini, tanaman yang kecil yang siap untuk ditanam ke lapangan. Ya, ada beberapa tanaman yang tidak diperbanyak melalui benih, ya, maka dia berupa bibit. Ataupun juga ada tanaman yang diperbanyak dengan benih, tetapi distribusi ke petani itu berupa bibit agar langsung bisa digunakan. Misalnya petani tidak perlu lagi melakukan pembibitan. Ya. Nah, apa itu reproduksi? Reproduksi itu adalah rangkaian proses pelestarian dan pelipat gandaan dari sel dan organisme.
Ini tidak hanya berlaku pada tanaman, tapi juga semua makhluk hidup. Ada tujuan utama dari reproduksi itu mempertahankan keberadaan spesies. Kalau tidak ada sistem reproduksi melestarikan dan melipat gandakan, maka tidak mungkin spesies itu dapat bertahan. Ya, kita bisa lihat, bisa pelajari bahwa ada beberapa spesies yang reproduksinya sangat lambat, itu terancam kepunahan. Ya, misalnya badak itu lambat sekali reproduksinya, ya sekali melahirkan hanya 1 ekor, dan untuk sampai melahirkan itu perlu waktu yang cukup lama, sehingga karena hewan-hewan semacam ini harus dilindungi karena proses reproduksinya yang lama. Nah, apa saja bagian dari reproduksi tersebut yang digunakan untuk pelipat gandaan dan pelestarian? Itu melalui ini pertambahan jumlah, ya, untuk melihara sifat-sifat penting tanaman, yaitu seksual, ya, satu banyak itu, ataupun aseksual. Ya. Seksual menggunakan biji hasil penggabungan gamet jantan dan gamet betina, ya, karena ada juga biji yang tidak merupakan hasil penggabungan gamet, yaitu dimasukkan ke dalam aseksual. Misalnya manggis. Manggis itu walaupun diperbanyak dengan biji, tetapi dimasukkan ke dalam aseksual. Nah, jadi seksual itu adalah biji yang merupakan hasil, embrionya adalah hasil penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Nah, reproduksi sendiri itu dimulai dari penggandaan atau replikasi yang disebut dengan DNA, bahan genetik. Ya, jadi diawali dengan replikasi penggandaan bahan genetik yang kemudian dilanjutkan dengan pembelahan sel. Sel bertambah, ya, jumlahnya melalui pembelahan itu. Kemudian sistem penggandaan DNA ini merupakan penggandaan informasi genetik untuk melestarikan suatu organisme tanaman. Jadi dengan adanya penggandaan DNA, sehingga ada transmisi, ya, bahan genetik dari satu sel ke sel yang baru, ya, dari suatu organisme ke turunannya, ke organisme yang baru. Nah, karena ini merupakan awal dari reproduksi, maka penggandaan DNA ini menjadi sangat penting kita pelajari. Penggandaan DNA ini ada suatu enzim tertentu yang disebut dengan enzim DNA polimerase. Ya, saya kira akhir-akhir Anda harusnya sudah mulai mengenal PCR itu adalah bagian dari penggandaan DNA polimerase, ya, PCR polimerase chain reaction, ya, jadi menggandakan DNA sehingga dengan jumlah yang banyak akan teridentifikasi pada bagian-bagian DNA tertentu untuk keperluan identifikasi. Nah, penggandaan DNA ini dibantu oleh enzim DNA polimerase yang kemudian membentuk ikatan antara nukleotida dan nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA ini dapat dilakukan secara in vitro, ya, yang kemudian disebut dengan reaksi berantai polimerase PCR seperti yang saya sampaikan tadi. Apa itu DNA? DNA itu adalah deoksiribonukleat asid, asam deoksiribonukleat, yang merupakan makromolekul esensial bagi semua makhluk hidup. Ada rekaman dari ekspresi, ya, karakter misalnya, ya, ada bahan-bahan yang akan terekspresi menjadi suatu fenotip, menjadi suatu tampilan, ya. Nah, DNA sendiri terdiri atas materi yang kemudian membentuk kromosom. Rangkaian-rangkaian DNA itu membentuk kromosom, yang mana DNA ini menyimpan dan menyandi informasi atau instruksi genetik untuk setiap organisme. Apapun juga, kalau kita bicara tentang tanaman, maka berarti setiap tanaman. DNA ini berupa blueprint, kode kehidupan setiap makhluk hidup tercatat di dalam sel tersebut untuk semua karakter yang ada pada makhluk hidup tersebut, khususnya yang kita diskusikan adalah tanaman. Nah, sebetulnya
cikal bakal gen DNA itu adalah suku Mendel, ya. Namun dengan ditemukannya struktur DNA pertama kali tahun 1990 saya kira oleh Watson dan Francis Crick, ya, yang disebut dengan rantai berganda Watson-Crick, ya. Kemudian kita bisa lebih memahami bahan genetik itu sendiri, ya. Yang sebelumnya berduga-duga ada suatu bahan yang kemudian diwariskan, tapi dengan ditemukannya double helix, ya, rantai berganda Watson-Crick, maka menjadi lebih paham bahwa ada bagian bahan tertentu yang kemudian mengkode mengkode bahan genetik, ya, yang kemudian disebut dengan DNA. Jadi DNA sendiri adalah makromolekul yang terdiri dari dua rantai polinukleotida yang saling berikatan membentuk double helix, yang kemudian setiap nukleotidanya, jadi polinukleotida, setiap nukleotidanya, satu nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula fosfat, gula pentosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen sendiri ada yang disebut dengan basa purin, ya, adenin, dan guanosin, kemudian ada yang disebut dengan basa pirimidin, yaitu kelompok timin dan sitosin. Saya kira hal-hal semacam ini di SMA sudah disampaikan. Kemudian bagaimana caranya DNA melakukan replikasi? Ya, replikasi DNA melalui semi konservatif, yang kemudian satu berupa utas cetakan, satu berupa utas baru. Jadi kalau misalnya ini adalah double helix, ini adalah double helix, ya. Kemudian satu utas cetakan bagi utas baru, satu lagi utas cetakan bagi utas baru. Sehingga utas yang terbentuk ini adalah separohnya adalah utas cetakan, separohnya adalah utas baru. Satu utas lama, satu utas baru. Dan ikatan yang menghubungkan di antara dua double helix tersebut, yaitu adalah ikan yang hubungan basa, ya. Itu adalah ikatan hidrogen. Jadi ternyata berdasarkan penelitian, kalau pH basa, jika pH-nya dalam keadaan basa, itu di atas 7 berarti, dan atau suhu di atas 60 derajat, ya, maka terjadi ikatan hidrogen menjadi putus, ya. Dan karena putus, maka akan tersambung dengan bagian yang lain yang kemudian sintesis DNA. Oleh karena itu, sintesis DNA ini dilakukan pada suhu di atas 60 derajat dan pH basa, ya, di laboratorium. Ini adalah ilustrasi bagaimana proses replikasi di kromosom, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ini cara DNA melakukan replikasi di dalam sel yang saat pembelahan sel. Ya, apakah itu pembelahan mitosis atau pembelahan meiosis. Ya, ini ada pemutusan ikatan hidrogen, kemudian terjadi pembentukan rantai DNA baru, ya, basa nitrogen dan juga dengan rangkaian gula dan fosfat. Nah, jadi dalam sel di pembelahan kromosom, karena dia menganut, ini kalau kita stop,
ini adalah dari ujungnya tiga, karena ini adalah bola fosfatnya di terikat ketiga dan ujung 5, maka sistem pertumbuhan dari kromosom itu dan DNA adalah dari 5 ke 3. Ya. 5 ke 3, pergerakannya dari 5 ke 3. Nah, karena di atas itu 3 ke 5, sementara yang di bawah itu 5 ke 3, maka dia harus mengikuti model pertumbuhan 5-3. Sehingga dia seperti bolak-balik seperti ini. Ya, bagian bawah dan atas, dan ini terjadi pada saat interfase. Kalau dalam pembelahan sel itu interfase, ya, di setelah G1 itu fase S, fase sintesis. Ada pertanyaan sampai sini? Agak sedikit genetik, saya kira apa yang disampaikan barusan, ini adalah dasar ya dari bagaimana reproduksi itu terjadi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, jadi itu bagaimana replikasi sel diawali itu dari replikasi DNA. Setelah replikasi DNA, terjadi replikasi sel, kemudian apakah itu selnya adalah sel somatik, artinya organ tubuh, itu pembelahannya biasanya adalah mitosis, ataupun sel-sel gamet, yaitu pembelahan meiosis. Sehingga pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis itu akan terjadi pada tanaman, ya. Jadi yang kemudian kita sebut dengan alur hidup tanaman. Tanaman dewasa, kalau dia sudah cukup umur, siap untuk berbunga, siap untuk melakukan reproduksi, akan terjadi pembelahan sel meiosis yang menjadi separuh. Kalau kita lihat jumlah kromosom menjadi separuh, yang membentuk sel gamet yang mempunyai jumlah kromosom separuh, kemudian menjadi gamet jantan dan gamet betina, kemudian gamet jantan dan gamet betina terjadi pembuahan, penyerbukan, menjadi zigot, dan zigot berkembang menjadi biji, kemudian biji ditumbuhkan menjadi kecambah dan tanaman dewasa. Ini adalah alur siklus hidup tanaman. Kalau tanaman semusim, ini satu siklus bisa hanya 6 bulan, atau bahkan ada juga tanaman yang satu siklusnya pendek sekali, 1 bulan atau 2 bulan, ya. Tapi ada juga tanaman yang siklusnya cukup panjang, kalau dari biji, misalnya ada buah-buahan, durian, misalnya waktu 6-10 tahun untuk menyelesaikan satu siklus, dari mulai biji, kemudian menjadi kecambah, tanaman dewasa, membentuk gamet jantan, bunga jantan, dan bunga betina, terjadi penumbukan, demikian seterusnya. Nah, jadi peran meiosis di sini adalah untuk menjaga agar bahan genetik dan jumlah kromosom dari setiap individu, setiap organisme tersebut akan selalu sama. Ya, menjamin jumlah kromosom akan selalu sama dari generasi ke generasi. Ini adalah penggambaran lain dari lingkaran hidupnya, jadi bagian yang ini tanaman dewasa, kemudian tanaman dewasa itu terjadi pembelahan sel, kemudian terbentuklah pembelahan meiosis, maksud saya terbentuklah gamet jantan, presentasinya adalah anter, kemudian dan gamet betina, ovari di sini, kemudian terjadilah pembuahan, ya. Terjadi pembuahan, jatuhnya terjadi penyerbukan dulu, jatuhnya polen di kepala putik, itu disebut dengan penyerbukan, kemudian serbuk sari berkecambah, dan kemudian polen bergabung dengan sel telur, itu menjadi zigot, ya, menjadi embrio, dan itu peristiwanya adalah disebut pembuahan, ya. Ini fertilisasi,
kemudian menjadi biji, kemudian ini setelah fertilisasi kita akan berkembang ya menjadi biji kemudian ditanam, berkecambah, kemudian tumbuh menjadi biji. Ini adalah lingkaran hidup. Lingkaran hidup tanaman itu ada meliputi dua pembelahan, ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, jadi berkembang ya tanaman sel-sel somatik ini melalui pembelahan mitosis, ini juga untuk menjaga jumlah kromosom tadi saya katakan kepada pembelahan meiosis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ada dua tipe perbanyakan, seksual dan aseksual ya. Jadi kalau tanaman induknya ada bisa berbunga, ada alat kelamin jantan dan betina, ada bunganya, apakah alat kelamin jantan saja atau alat kelamin betina saja atau kedua-duanya ada, kemudian terjadi penyerbukan atau pembuahan dari bunga tanaman itu sendiri atau dari bunga tanaman lain yang disebut dengan penyerbukan sendiri dan silang ya. Kemudian terjadi pembuahan jadi biji tanaman baru. Nah, jadi kalau misalnya tanaman ini berasal dari biji yang hasil pembuahan, maka disebut dengan seksual. Sementara kalau dari jaringan vegetatif, ya jaringan vegetatif, apakah itu melalui organ tertentu, ya sulur misalnya, batang, ya, umbi, daun itu bisa menjadi individu tanaman secara alami mereka tumbuh, misalnya anakan itu ada pisang, kemudian sulur, misalnya pada stroberi, ya, itu secara alami. Tapi bisa juga secara buatan, misalnya dilakukan penyetekan, penyambungan, kemudian juga merunduk, misalnya, atau yang sudah menggunakan teknologi dengan cara kultur jaringan, ya, di mana proses perbanyakan ini pada jalur ini disebut dengan aseksual, muncul tanaman baru yang sama secara genetik dengan tanaman induknya. Ya, jadi kalau kita melakukan perbanyakan vegetatif menggunakan stek, sambung, populasi, kultur jaringan, atau biji abomiktik, maka akan mendapatkan tanaman baru yang secara genetik sama dengan induknya. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik di sini ada di sini biji apomiktik. Ya, biji apomiktik itu atau apomiksis adalah reproduksi aseksual meskipun dia melalui biji, di mana proses reproduksinya tanpa terjadinya penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Ya, pada tumbuhan. Jadi meskipun dia melalui biji, tetapi bukan akibat penggabungan jantan dan betina. Ya, di dalam sel-sel gametnya itu bisa jadi tidak berkembang, tidak terjadi pembelahan meiosis, tapi pembelahan mitosis, sehingga biji itu dihasilkan dari sel-sel yang membelah secara mitosis. Ya, misalnya tadi adalah manggis. Tapi ada juga beberapa tanaman yang dalam satu biji bisa dua, yang disebut dengan polyembryonik, bisa dua embrio. Misalnya pada yang sering terjadi adalah pada alpukat. Jadi ada embrio hasil pembuahan, ada embrio yang bukan merupakan hasil pembuahan. Jadi kalau ditanam biji alpukat, kadang ada yang tumbuh 2 atau 3 bibit ya dari satu biji. Itu berarti ada polyembryonik. Satu saja yang dibuahi, yang lain sesungguhnya adalah apomiksis, yang tidak berhasil dari penggabungan gamet jantan dan betina. Jadi pada tumbuhan ini apomiksis itu bijinya berkembang dari sel-sel telur yang tidak dibuai atau sel-sel lain selain daripada sel. Nah, jadi pada apomiksis ini kecambah muncul dari biji tetapi bukan berasal dari embrio tadi yang dibuat, melainkan dari jaringan maternal atau asal tetua betina. Akibatnya secara genetik tanaman baru yang muncul adalah identik dengan tetua betinanya, atau kalau di sini kita sebut dengan cloning.
Ini contoh biji apomixis ya pada biji polyembryonik ya, pada jeruk. Ini beberapa satu biji ini ada beberapa bibit. Ini ada 3 bibit. Ada kemungkinan hanya satu. Karena ada kemungkinan hanya satu yang merupakan biji hasil pembuahan. Yang lainnya adalah perkembangan dari vegetatif. Ya. Nah, biasanya yang berkembang lebih cepat itu adalah hasil pembuahan. Ya, dia lebih cepat. Yang lebih lambat biasanya adalah vegetatif. Ya, vegetatif. Ada pertanyaan sampai sini tentang apomixis? Belum ada. Belum ada ya. Bisa diikuti ya. Nah, jadi apomixis itu adalah unik. Dia adalah dari biji, tetapi tidak berasal dari penggabungan damai jantan dan betina. Nah, berikutnya adalah reproduksi seksual. Ini adalah cara yang paling umum untuk tanaman yang membiak dengan cara menyerbuk sendiri. Self-pollination contohnya adalah padi. Kemudian kacang-kacangan, ada kacang kedelai, kemudian kacang tanah, ya, kacang panjang, hampir semua kacang-kacangan itu adalah menyerbuk sendiri, ya, buncis, kecipir itu menyerbuk sendiri. Jadi biasanya tanaman-tanaman menyerbuk sendiri ini caranya reproduksi adalah melalui biji. Kemudian ada beberapa tanaman juga yang cross pollination atau tanaman menyerbuk sendiri, menyerbuk silang, itu reproduksinya dari seksual. Misalnya jagung, itu menyerbuk silang. Kemudian mentimun, misalnya kelompok timun-timunan, ada mentimun, ada koyon, ada paria, labu, semuanya itu adalah menyerbuk silang, ya, dan diperbanyak. Mereka hanya bisa diperbanyak dengan biji, misalnya jagung, bisa. Jadi sebagian dari tanaman ini kemungkinan dan bisa lebih praktis menggunakan reproduksi seksual, menggunakan biji, misalnya jagung, kedelai, kacang tanah, padi. Ya, bisa saja barangkali padi, jagung, kedelai itu menggunakan kultur jaringan, tapi lalu tidak ekonomis, ya, memerlukan biaya yang besar. Ya, satu bibit hasil kultur jaringan bisa 5-10 ribu. Ya, tidak ekonomis kalau satu tanaman jagung itu berasal dari kultur jaringan, meskipun sebetulnya bisa. Ya, dari biji jauh lebih mudah dan mudah dalam distribusi, mudah dalam penyimpanan dibandingkan dengan bibit dari kultur jaringan. Nah, jadi ini saya sampaikan barusan bahwa biji itu adalah cara yang paling murah, terutama adalah biji-biji yang ortodoks. Kita akan lihat nanti biji ortodoks itu dia masih tetap baik, ya, berkecambah dengan baik, tumbuh dengan baik, ya, meskipun disimpan pada keadaan kadar air rendah kurang dari 10%, ya. Jadi bisa disimpan dalam waktu lama. Itu benar. Benih lawan dari ortodoks adalah rekalsitran. Itu tidak bisa disimpan lama. Jadi misalnya biji durian, biji mangga, sebagian besar biji buah-buahan itu adalah rekalsitran, sehingga kita tidak bisa menyimpan biji durian, tidak bisa menyimpan biji mangga. Dia harus segera ditanam pada saat kadar air masih tinggi. Setelah dimakan, misalkan sebelum kadar air turun, tanam. Kalau kadar air sudah turun kurang dari 20%, dia tidak tumbuh, tidak berkembang. Nah, tidak bisa disimpan lama. Ada juga teknik penyimpanan menggunakan kadar air tinggi, ya, dengan cara menggunakan
scam atau menggunakan material yang mirip dengan itu, ya, tapi tidak bisa terlalu lama seperti menyimpan banyak ortodoks yang bisa setahun, 2 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun. Itu adalah keuntungan. Kelemahannya pada tanaman-tanaman yang bersegregasi, ya misalnya jagung atau buah-buahan itu dalam keadaan heterozigot, ya, itu perlu waktu yang lama dan ada perbedaan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kita menanam mangga yang manis, bentuk buahnya bagus, ya menarik lah. Kemudian kita makan, ada biji ditanam. Tanaman ini dalam keadaan heterozigot, sehingga kalau ditanam bisa saja tidak sama lagi hasilnya dengan yang kita makan tersebut. Bisa tidak manis, bisa tidak besar, atau berubah, saya kira karakteristiknya. Dan yang tidak kalah menariknya adalah memerlukan waktu lama untuk berbuah kalau pada tanaman tahunan. Jadi misalnya kalau kita menanam tanam mangga misalnya dari biji, mungkin perlu waktu 6-7 tahun sampai 10 tahun baru berbuah. Tapi kalau kita tanam mangga dari okulasi, itu bisa 3 tahun, 4 tahun sudah berbuah. Jadi dari biji untuk tanaman tentu memerlukan waktu yang lama untuk berbuah. Nah, tanaman lain misalnya kentang, pada saat biji ditanam itu selain daripada tidak seragam, umbinya juga tidak besar. Jadi kalau ada kita menanam kentang dari biji, maka tahun pertama umbinya tidak besar. Umbi itu digunakan untuk pembiakan vegetatif di musim tanam berikutnya, baru ukurannya optimal. Reproduksi seksual pada tanaman didahului dengan pembentukan gamet jantan dan betina. Jadi ada penggabungan gamet jantan dan gamet betina, kemudian di mana pembentukan gamet tadi dimulai dengan pembelahan meiosis yang menghasilkan reduksi kromosom menjadi separuhnya. Dengan adanya reduksi kromosom menjadi separuhnya, yang kemudian bertemu yang gamet jantan dan gamet betina, reduksi kromosom, pembelahan meiosis menghasilkan reduksi kromosom, menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, mereka bertemu, kemudian menjadi individu, gametnya, kromosomnya menjadi utuh kembali. Itu saya kira dalam rangka menjaga jumlah kromosom seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak, ya sebagai contoh, kalau manusia itu adalah sudah generasi kesekian ya sejak Nabi Adam, kalau tidak ada reduksi kromosom menjadi separuhnya, maka jumlah kromosom bertambah terus dan tidak mungkin akan bisa bertahan hidup ya manusia tersebut kalau jumlah kromosom bertambah setiap generasi. Ini adalah pembelahan meiosis. Ya, jadi di mana pembelahan meiosis itu ya ilustrasinya ada apa namanya? Ada kromosom yang kemudian sel yang kemudian diawali dengan replikasi kromosom yang kemudian dilanjutkan dengan pembelahan sel di mana satu sel ini menghasilkan 4 sel anak yang mempunyai jumlah kromosom separuh. Ya, jadi kalau dalam pembelahan mitosis dengan kita akan diskusikan di depan, jumlah kromosom akan selalu sama, sementara pada pembelahan meiosis jumlah kromosom menjadi separohnya. Ya, dan sekali pembelahan atau sekali pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anak ya yang mengandung jumlah kromosom separuh. Ini adalah contoh bagaimana pembelahan meiosis itu terjadi.
Ya, saya sampaikan tadi bahwa hasil akhir dari pembelahan meiosis, di mana pembelahan meiosis itu ada 2 kali pembelahan. Pembelahan pertama menghasilkan 2 sel anak, pembelahan kedua dilanjutkan masing-masing menghasilkan 2 sel anak lagi, sehingga totalnya ada 4 sel anak yang kemudian mendapatkan atau memiliki jumlah kromosom separohnya daripada sel induk. Jadi kalau sel induknya adalah 4, maka sel anaknya akan menjadi 2. Ya. Nah, bagaimana proses bentukan gamet ya dari hasil pembelahan meiosis? Jadi diawali dengan pembelahan meiosis, kemudian terjadi pembentukan gamet. Nah, di dalam antera, ini kalau di jantan, ya, sel induk mikrospora namanya, sel induk mikrospora diploid, mikrospora fisik, membelah secara meiosis dan menghasilkan sepasang sel haploid. Pada meiosis 2 ini menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok membentuk tetra. Jadi ada 4 mikrospora haploid. Jadi masing-masing mempunyai jumlah kromosom separuh, maka disebut dengan haploid. Lalu setiap mikrospora akan mengalami karyokinesis pembelahan inti sel sehingga menghasilkan 2 inti yang haploid, yaitu 1 inti dinamakan inti saluran serbuk sari, ya, polemcuk, dan 1 inti generatif. Jadi ada 2 inti, 1 inti polemcuk dan 1 inti generatif. Jadi polen itu terdiri atas sel tabung yang sel vegetatif dan sel generatif. Ya, tadi 2 sel tadi, dan 2 sel itu adalah dihasilkan dari pembelahan. Inti generatif membelah secara mitosis tanpa disertai sitokinesis dan terbentuknya 2 sel sperma. Ya. Jadi polen itu terdiri dari 2 inti sel sperma, itu inti generatif yang ini, kemudian 1 inti tabung polen, inti vegetatif, ya, di ujung di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat gambaran dari sini bahwa ada sel induk mikrospora mengalami pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Dari 4 sel anak, salah satunya masing-masing, ya, sel anak yang sudah terbentuk itu akan membelah, ya, 1 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Inti vegetatif akan menjadi tabung polen, kemudian inti generatif akan membelah, tetapi dia tidak terpisah, ya, tanpa disertai sitokinesis, ya, tidak terpisah, jadi masih menjadi satu kesatuan. Ini siap untuk membelah, siap untuk membuahi. Di lain pihak, ini apa yang terjadi dalam gamet betina? Itu gamet betina itu di dalam ovul, sel induk megaspora ini membelah secara meiosis, menghasilkan 4 sel anak megaspora yang diploid. Jadi kalau tadi mikrospora membelah meiosis menghasilkan 4 sel anak, di megaspora juga demikian. Kalau tadi mikrospora itu adalah sel gamet jantan, di betina namanya megaspora. Ya. Nah, berbeda dengan mikrospora tadi, gamet jantan, untuk yang gamet betina, 1 kali pembelahan menghasilkan 4 sel anak, tapi 3 sel akan terdegradasi, akan hilang. Hanya 1 saja yang akan berkembang menjadi kantung embrio. Ya. Yang lainnya adalah hilang, terdegradasi. Jadi kalau tadi mikrospora 4-4-nya akan menjadi sel gamet, kalau di megaspora itu hanya 1 yang menjadi sel gamet. Dari 1 tersebut kemudian membelah sebanyak 3 kali, dan pembelahan ini adalah secara mitosis. Pembelahan mitosis itu menghasilkan sel anak, 2 sel anak. Jadi kalau mitosis menghasilkan 2 sel anak yang identik jumlah kromosomnya dengan sel induknya. Jadi karena sel induknya sudah menjadi sel haploid tadi, maka pembelahan mitosis ini akan mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya yang tadi haploid. Dan pembelahan ini terjadi sebanyak 3 kali, sehingga 1 kali pembelahan menghasilkan 2, pembelahan kedua menghasilkan 4, dan pembelahan berikutnya menghasilkan 8. Pembelahan ketiga menghasilkan 8 inti sel. Nah, lalu
8 inti sel itu akan terbagi secara teratur ya ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas 1 inti sel telur dan 2 inti sinergik ya, yang di dalam kantung embrio terletak di bagian ujung dekat mikrofil. Ada 1 inti sel telur, 2 inti sinergik. Kelompok kedua terdiri atas 2 inti polar terletak di bagian tengah dari kantung embrio, dan kelompok ketiga terdiri atas 3 antipodal yang terletak di bagian ujung lainnya dari kantong embrio, yaitu pada jarak yang paling jauh dari inti sel telur dan mikrofil. Jadi kalau kita lihat gambarannya, ini 1 sel induk megaspora menghasilkan 4 sel anak, ya. Dari 4 ini 3 terdegradasi, hanya 1 yang berkembang, kemudian membelah sebanyak 3 kali secara mitosis, kemudian menghasilkan 8 inti, di mana 3 itu adalah di bagian dekat lubang, inti sel telur di tengah-tengah, sinergik di kiri kanan, kemudian inti polar ini berada di tengah-tengah ruang, ya ini, dan kemudian antipoda ini ada 3 di bagian yang berlawanan dari sel telur. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan kalau tidak ada. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Dedin. Itu kan dari sel induk megaspora menjadi megaspora kan. Ya. Di megaspora itu hanya 1 yang mengembang. Sedangkan yang ketiganya itu kemana nantinya? Hilang. Jadi dia hancur. Jadi hilang begitu saja, Pak. Hilang begitu saja. Ya. Jadi megaspora itu karena butuhnya hanya 1 sel induk itu, ya. Hanya 1 sel telur, ya, akan dibuahi, maka dia yang 3-nya hilang. Beda dengan mikrospora. Kalau mikrospora semuanya akan berfungsi karena polennya diperlukan dalam jumlah banyak. Dia perlu banyak tantangan untuk sampai membuah, itu banyak tantangan, sehingga polen harus banyak. Sementara sel telur itu tidak perlu banyak, 1 saja. Ya, karena kalau sel telurnya banyak, maka nanti akan terjadi kembar siam nanti kalau dalam 1 sel itu 1 ini telurnya banyak. Terutama tanaman-tanaman yang terdiri dari buahnya bisa diri 1 biji. Misalnya mangga kan 1 biji. Ya. Kalau dalam suatu buah itu banyak biji, cabai, tomat kan banyak biji. Maka setiap yang calon biji itu ada 1 sel telur. Jadi itu berasal dari pembelahan juga, tapi 1 sel telur, kemudian hasil pembelahan meiosis ini juga 1 megaspora. Jadi dengan demikian maka berarti kalau bijinya banyak, 20 biji, berarti di dalam suatu buah berarti ada 2 sel ama. Kalau misalnya 20 biji ada 20 sel yang mengalami pembelahan meiosis, ya. 20 itu berarti ada hasilnya adalah berapa itu? 80 ya. 4 sel anak. Nah, dari 20 itu 60-nya akan hilang, 20 yang akan menjadi yang itu yang akan dibuahi nantinya. Ya. Demikian ya Mas Dedin. Iya, Pak. Baik, makasih banyak, Pak. Jangan ditanya mengapa dia menghilang. Iya. Agak sulit menjelaskannya. Mengapa tidak 4-4-nya jadi? Kalau 4-4-nya jadi ya sudah saya sampaikan tadi. Nanti dia jadi kembar siam nanti. Nah, berarti kan dalam 1 sel itu ada 4 jadi kembar siam, tidak bisa. Tapi menghilangnya kemana, dan ini saya kira dia akan hancur begitu saja dan akan kembali membentuk molekul-molekul yang kemudian akan digunakan untuk keperluan lain. Ya, ini kan semuanya ada senyawa-senyawa tertentu yang kalau didegradasi akan masih tetap bermanfaat, dikembalikan kepada molekul-molekul yang lebih kecil untuk digunakan pembelahan lainnya atau digunakan untuk keperluan lainnya. Ada lagi? Jadi ada gamet betina, ada gamet jantan,
yang mana dua-duanya mempunyai jumlah kromosom separohnya, yang kemudian ketika mereka bergabung jumlah kromosomnya akan utuh kembali. Ya, yang penggabungan itu disebut dengan penyerbukan dan pembuahan. Ya, apa itu disebut dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jadi polen jatuh di kepala putik itu penyerbukan. Selesai. Nah, kemudian kepala putik akan menyambut polen itu. Kepala putik yang sudah siap itu siap dibuahi itu akan mempersiapkan bahan-bahan yang berguna untuk polen. Ya, jadi sudah menyiapkan berbagai gula misalnya, sehingga putik yang siap dibuahi itu kepala putiknya akan lengket pada gula atau mengeluarkan aroma tertentu. Sehingga kalau misalnya polen jatuh di kepala putik, itu karena ada makanan di situ berupa gula, serbuk sari akan berkecambah, membelah, membentuk tabung polen, tabung serbuk sari. Apa gunanya? Tabung serbuk sari itu adalah saluran bagi polen untuk sampai kepada sel telur. Jadi tabung tersebut akan memanjang, tumbuh memanjang menuju ke ruang bakal buah, ovari, kemudian masuk ke bakal biji ovul melalui mikropil. Nah, proses ini memerlukan waktu 5-60 jam. Tapi ada juga yang cukup lama juga, kadang-kadang sampai 1 bulan seperti pada anggrek. Ya. Umumnya tanaman akan selesai pembuahannya, penyerbukan pembuahan setelah 5 jam. Jadi kalau pagi misalnya bunga mekar, kemudian sorenya sudah layu lagi, berarti menandakan itu sudah terjadi pembuahan. Sementara kalau dia nggak layu-layu, anggrek biasanya memang agak lama, itu berarti belum terjadi pembuahan. Jadi kalau Anda mengoleskan polen ke kepala putik pada anggrek, lalu kemudian terjadi pembuahan, anggrek akan cepat layu. Ya. Nah, jadi memerlukan waktu 5-10 jam, sehingga kalau terjadi penyerbukan pada sore hari, pada tanaman tertentu misalnya, sering diceritakan adalah bunga bangkai misalnya di kebun raya, banyak sekali yang datang waktu baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara untuk melihat berkembangnya bunga bangkai dalam keadaan kuncup, yang kalau Anda lihat di Google itu fotonya, kemudian ada yang nungguin segala macam, besok paginya sudah layu. Padahal belum mekar sorenya. Nah, ini berarti ada kemungkinan penyerbukannya terjadi pada malam hari. Kemudian terjadi pembuahan pagi hari sudah layu. Ya, perlu diketahui bahwa kalau terjadi penggabungan gamet jantan dan gamet betina yang disebut dengan pembuahan, maka akan mengaktifkan ya zat pengatur tumbuh tertentu, misalnya etilen, untuk membuat mahkotanya menjadi layu, dan bagian-bagian bunga menjadi layu agar tidak terjadi lagi penyerbukan yang lain. Nah, itu adalah penyerbukan. Kemudian polen berkecambah dan membentuk tabung polen. Tabung polen terus saja menuju ke tempatnya, ya, kemudian terjadi yang disebut dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Itu adalah pembuahan. Nah, dalam hal pembuahan ini ada yang disebut dengan double fertilization. Ya, 2 kali pembuahan, yaitu antara inti sel sperma dengan inti sel telur menghasilkan embrio, tapi lalu ada juga pembuahan antara inti sel sperma dengan kedua inti polar yang menghasilkan endosperm. Tanaman-tanaman tertentu endospermnya sangat jelas terlihat. Misalnya jagung. Jagung itu yang kita makan adalah endospermnya, di mana bertemu antara inti sperma dengan kedua inti polar. Sedangkan embrionya kecil saja. Ya. Nah, jadi hasil peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur akan menjadi embrio seperti yang saya sampaikan tadi. Sementara peleburan antara inti sel sperma dengan 2 inti polar akan menjadi endosperm. Endosperm ini berguna sebagai cadangan makanan bagi embrio, khususnya tanaman-tanaman yang memang memerlukan cadangan makan banyak, misalnya jagung. Sementara kalau cabai, tomat itu ada cadangan makanan berupa endosperm,
tapi biasanya sangat sedikit dan dia menggunakan cadangan makanan pada kotiledon. Ya. Nah, ini proses pembuahan. Jadi tadi ini adalah sel sperma, ya, mikrospora, kemudian ini adalah megaspora, ya, kemudian mikrospora membuahi, kemudian menyerbuki, kemudian terjadi percambahan masuk ke sini, ya. Tabung polen akan berkembang selama sekian jam, kemudian masuk ke sini terjadi pembuahan. 2 kali pembuahan, yaitu sel ini, inti sel telur dengan inti sel sperma, kemudian inti sel sperma dengan inti polar. Sama dengan pertanyaan Mas Dinding tadi, jadi yang dibuahi hanya 2 itu. Inti sel telur dengan inti sel sperma jadi embrio, inti polar dengan sel sperma menjadi endosperm. Padahal inti selnya ada berapa? Ada 8. Dibuahi hanya 3. 5-nya kemana? 5-nya kemana? Sel antipoda itu ada 3, kemudian sel sinergik ada 2. Ya, yang kawin cuma 1. 2 itu. 2 kelompok. Nah, ini proses-proses ini yang mirip kita acara pernikahan, ada pagar ayu, ada pagar bagus. Apa tujuan pagar bagus? Kan tidak ada tujuan, hanya bertamu saja kan. Nah, ini juga begitu. Setelah terjadi pembuahan, maka inti antipoda dan sinergik akan melebur, akan terdegradasi, akan hilang begitu saja. Jadi fungsinya hanya untuk mengawal, ya, pembuahan. Ya. Ada pertanyaan? Kita lihat di sini ilustrasinya yang saya contohkan tadi. Ini terjadi pembelahan meiosis, ada sel telur menjadi 4, megaspora tadi. Hanya 1 yang berkembang. Kemudian dari 1 ini membelah secara mitosis menjadi 2, menjadi 4. Siap untuk dibuahi. Sementara ini adalah mikrospora yang sudah menjadi polen. Ya. Ada sel vegetatif di sini, ada sel generatif. Dia lepas, kemudian polen ini akan jatuh di kepala puting. Ini karena makanannya cukup disediakan, maka akan terjadi perkecambahan. Ini terjadi di dalam tabung
cukup jauh pergerakannya, kemudian terjadi pemisahan karyokinesis dari sel yang tadi membelah secara mitosis, kemudian terjadi pembuahan, satu membuahi sel telur, satu membuahi dua ini adalah endosperm. Ini adalah embrio. Ya, nah jadi setelah terjadi pembuahan, maka akan terjadi perkembangan. Ya, terjadi perkembangan embrionya nanti zigot menjadi embrio, kemudian menjadi endosperm, kemudian akan ada aktivasi zat pengatur tumbuh tertentu sehingga zat pengatur tumbuh mengaktifkan etilen, mahkotanya layu, itu tandanya berarti sudah terjadi pembuahan, dan juga mengaktifkan pembelahan sel yang lain sehingga bagian tertentu dari ini akan berkembang menjadi buah, ya, menjadi daging buah, menjadi kulit, ya, menjadi macam-macam di sana. Itu yang bagian yang kita makan sesungguhnya adalah biji ini yang terus merupakan bagian untuk proses selanjutnya. Jadi setelah terjadi pembuahan maka bakal buah bersama dengan bagian-bagian mengalami perubahan. Inti sel telur akan menjadi zigot, dua buah antipola menjadi endosperm, nucellus menjadi perisperm, selaput dalam dari bakal biji menjadi kulit biji sebelah dalam, selaput luar bagian bakal biji menjadi kulit bakal biji sebelah luar, testa, dan bakal biji, opul menjadi biji, daun buah, calyx menjadi kulit buah, ya, dan bakal buah, opari menjadi buah, ya. Itu saya kira, nah, ya, perkembangan biji dan itu saya kira untuk perbanyakan seksual menggunakan biji. Sekali lagi, sebagian besar atau semua tanaman yang penyerbukan sendiri diperbanyak dengan biji, tapi sebagian yang diperbanyak dengan silang itu yang menyerbukannya silang bisa diperbanyak dengan biji ataupun juga secara vegetatif. Ya. Misalnya buah-buahan meskipun bisa diperbanyak dengan biji, tapi dengan vegetatif mempunyai keunggulan. Ya. Ada pertanyaan di sini? Sejauh ini belum ada, Pak. Kalau belum ada, kita cukupkan sampai di sini, ya, untuk bahan materi ini. Selanjutnya untuk pembiakan vegetatif akan diberikan minggu depan, ya. Diawali dengan pembelahan sel secara mitosis, kemudian berkembang menjadi sel baru yang identik dengan sel induknya, lalu kemudian secara alami ada yang diperbanyak menggunakan anakan, sulur, maupun metode yang lain, tapi juga bisa dilakukan secara buatan, stek, populasi, sambung, merunduk, maupun kultur jaringan. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya akan